Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah podcast yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena mendekati bulan Ramadan ini, kita perlu nih ada persiapan. Nah hari ini kita sudah bersama narasumber yang nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kita sambut Bapak Haji Arif Subhani SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar baik Mas Adi. Wah, baik Bapak. Wah ini nuansanya adem ini Pak, ketemu Pak Arif ini Pak. Ya Pak Arif, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah kita pengen kenalan dulu sama Pak Arif ini. Monggo Bapak perkenalkan diri. Ya Mas Adi dan teman-teman, Sobat Kipo, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, nama Arif Subhani. Lengkapnya Arif Subhani SAG, kami bekerja sebagai penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Ngeten Mas Hadi. Oh nggih Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyisihkan waktu Bapak di tengah-tengah kesibukannya ini. Sami-sami. Nah Bapak, kita melihat bahwa saat ini kita mendekati momentum bulan Ramadan ya Pak ya, yang pastinya disambut oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah Bapak, bagaimana sih dalam hal ini Kemenak memaknai Ramadan sebagai momentum yang bisa memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama? Itu bagaimana Pak? Jadi kita awali dari bahwa kita ini dianugerahi Ramadan sebagai sarana pendidikan. Jadi ada namanya pendidikan jasmaniyah, bahwa kita itu saat Ramadan diharapkan untuk berpuasa bagi yang mampu tentunya ya, bagi yang mampu, bagi yang sehat, berpuasa, menahan diri dari makan minum, dari hubungan seksual suami istri. Maka di sini nanti kita itu diharapkan bahwa sistem pencernaan kita yang kemarin-kemarin tiada henti makan terus, ini kita diharapkan nanti kita itu untuk berhenti sejenak. Ternyata memiliki satu faedah besar kalau kita lihat dari sisi kesehatan, termasuk nanti racun-racun yang ada di dalam tubuh nanti diharapkan nanti keluar. Itu jadi ada satu pendidikan fisik ya. Yang kedua pendidikan rohani. Kita harapkan bahwa orang berpuasa itu tidak hanya menahan makan minum hubungan seksual, tetapi kita juga untuk menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang dosa, yang selama ini kita seringkali melakukan. Mas Hadi, di Ramadan itu kita diharapkan nanti untuk belajar dan kedepannya untuk menahan diri dari sesuatu yang tidak baik, seperti berbohong, seperti kita itu seringkali mengumpat, memperbincangkan orang lain. Nah, ini bergunjing ya Pak ya. Bergunjing ini kan satu enak banget loh kalau kita itu membicarakan orang. Maka tentu lewat pembelajaran Ramadan ini nanti diharapkan nanti kita bisa kedepannya semakin baik. Kemudian ada pendidikan namanya pendidikan jihad, karena sesungguhnya ketika Rasulullah perang Badar itu Rasulullah berkata, kita kembali dari perang kecil menuju ke perang besar. Perang Badar itu begitu luar biasa, tetapi kemudian Rasulullah mengatakan kita kembali dari perang kecil. Perang Badar disebut perang kecil, akan menuju ke perang besar. Ternyata apa itu perang besar? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Dan kemudian di dalam Ramadan itu ada pendidikan namanya pendidikan ibadah, yang selama ini kita tidak sholat malam, kita diharapkan untuk sholat
malam, kemudian bagaimana sholat rawatib kita, sholat jamaah kita, kemudian ada pendidikan namanya pendidikan sosial. Nah, di sini kita nanti diharapkan bisa mengambil satu hikmah bahwa orang berpuasa itu lapar. Kita akan merasakan bagaimana perasaan orang ketika lapar itu. Sehingga dari sini nanti kita diharapkan untuk bisa memahami, oh lapar itu seperti ini, begitu Mas Adi. Sehingga nanti kita tidak saat kita itu punya uang banyak, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Ketika kita mencermati kegiatan di bulan Ramadan itu ada orang itu yang sholat tarawihnya 8 rakaat, ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Ini tentu kita harus bijaksana. Memang ada satu riwayat yang mengatakan A, yang mengatakan B, 8 rakaat, 20 rakaat. Semua memiliki satu riwayat yang jelas dari Nabi. Tentu kemudian nanti kita bisa memahami bahwa perbedaan ini adalah perbedaan rahmat, bukan perbedaan yang kemudian membawa kepada perpecahan. Gitu. Jadi bahasa Jawanya berbeda itu biasa, ning ojo sok biasa beda-bedaki. Jadi berbeda itu kan biasa Mas Adi, tetapi jangan kemudian sok biasa beda-bedaki. Ini ya. Jadi kita kemudian juga mengharap bagi mereka yang membuka warung makan, ini warung makan Mas Adi. Bagi mereka yang membuka warung makan, kita niati bahwa mereka menjual makanan untuk musafir. Jadi musafir itu orang bepergian itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali kalau dia mampu dari sisi kesehatan, dia mampu untuk berpuasa. Tetapi ketika tidak mampu untuk berpuasa, maka dia berbuka dan mengganti di lain hari. Maka orang yang membuka warung itu niati dengan niat untuk menjual makanan kepada para musafir. Dan tentu ketika menjual makanan ya harus berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasa itu terbuka, orang bisa melihat, orang yang ini melintasi warung bisa melihat menunya udah kelihatan. Ya, ini juga harus, mohon maaf, secara etika nanti bagaimana membuat orang yang melewati itu kemudian tidak tergiur untuk makan minum. Apakah ada batasan-batasan, termasuk ketika makan minum ya tentu tidak seperti ketika sebelum Ramadan, begitu. Jadi ini harapannya kita lewat pendidikan di Ramadan itu bisa memaknai bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh hikmah. Termasuk saat ini kita memahami adanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu Mas Adi itu intinya sesungguhnya ada dua. Satu, internumnya adalah kita itu harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus meyakini amalan kita itu harus diyakini kebenarannya. Yang kedua adalah nilai eksternum. Eksternumnya adalah saling menghormati, termasuk pada waktu awal berpuasa. Kalau kemungkinan ada perbedaan ya kita harus saling menghormati. Kalau kita makatan Mas Adi, jadi intinya kita harus belajar untuk memahami bahwa Ramadan adalah memang dipersiapkan, bulan yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Kita mengambil banyak hikmah pembelajaran yang ada di dalamnya. Betul. Oke, baik Pak Arief. Ini luar biasa sekali. Artinya mungkin masyarakat kita secara umum hanya berpikir bahwa berpuasa itu ya hanya menahan lapar dan dahaga. Ternyata di situ ada banyak sekali makna ya Pak ya, mulai dari pendidikan jasmania, rohani, jihad, ibadah dan sosial. Nah Pak tadi sempat disinggung juga Pak terkait perbedaan sih.
Nggih. Nah, ini mungkin perbedaan yang klasik ketika penentuan awal Ramadan. Biasanya Nggih. kan ada perbedaan, apakah Nggih. itu mungkin dari NU dan Muhammadiyah. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai masyarakat itu harus menyikapi hal tersebut, Pak? Itu bagaimana? Nggih. Jadi di Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah mempersiapkan namanya tim isbat yang menetapkan nanti kapan awal berpuasa dan kapan nanti kita mengakhiri puasa. Dalam hal ini 1 Syawal. Di mana tim isbat ini melibatkan lembaga dan ormas, termasuk para akademisi itu masuk di dalamnya, karena harapannya yang menjadi satu hasil dari sidang isbat ini adalah bersifat objektif dengan satu dasar pijakan-pijakan ilmiah, termasuk nanti ada 3 tahapan Mas Adi dalam rangka menetapkan kapan awal Ramadan itu. Yang pertama adalah sidang di mana pemaparan data hisab. Di data hisabnya itu berapa derajat itu nanti akan disampaikan di paparan yang pertama. Yang kedua adalah verifikasi terkait hasil pantauan ru'yatul hilal. Kalau tidak salah, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah memasang 37 titik pantauan. Ini jadi bagaimana hasil verifikasi dari ru'yatul hilal di 37 titik ini. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah penetapan. Tadi karena isbat ini anggotanya meliputi dari lembaga, dari ormas, maka nanti apa yang disampaikan itu harapannya bersifat objektif, kemudian dengan satu dasar-dasar ilmiah. Maka kita tentu orang Indonesia, harapan kita bahwa nanti kita akan mengikuti apa yang menjadi hasil dari hasil isbat tersebut. Karena ada satu kaidah, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah sesungguhnya di dalam rangka untuk menghilangkan perbedaan. Jadi kalau kita itu mengikuti pemerintah, harapannya satu keputusan itu adalah menghilangkan perbedaan dari ormas ini yang menyatakan A, ormas yang lain menyatakan B, dan lain sebagainya. Maka tentu harapannya nanti kita umat Islam Indonesia yang akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh dari hasil sidang isbat. Kalau kemudian ada satu ormas yang sudah menetapkan dengan hari yang berbeda dalam penetapan awal Ramadan, maka tentu kita harus saling menghormati. Oleh karenanya Badan Hisab Rukyat Kabupaten Temanggung di dalam rangka membuat jadwal imsakiyah, jadwal sholat, itu kita tidak menggunakan jadwal tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, tanggal 3, tetapi kita menggunakan tanggal nasional, tanggal 17, tanggal 18 Februari, tanggal 19 dan selanjutnya. Jadi di dalam rangka nanti kita itu tidak istilahnya iki awal Ramadan itu tanggal sekian. Tidak, tetapi di dalam rangka untuk itu kita menggunakan untuk jadwal imsakiyah dengan tanggal nasional, tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19 dan lain sebagainya. Jadi inti mengakomodir perbedaan begitu ya, Pak? Iya, biar nanti tidak ada kesan awal Ramadan itu ini tanggal sekian, tapi kita menggunakan termasuk nanti jadwal imsakiyah itu ya nanti kita berikan kepada masyarakat, termasuk kita berikan kepada lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Temanggung.
Nggih, ngoten Mas Adi. Oke, nah teman-teman semua ini topiknya sangat menarik sekali, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali pada sesi berikutnya. Tapi sebelum iklan, nah teman-teman sekalian kita ditemani oleh salah satu produk UMKM unggulan Kabupaten Temanggung nih, namanya Kripang Syauki. Keripik pangsit Syauki, kriuknya selalu bikin rindu di hati. Nah jangan kemana-mana, tetap di Kepoin yuk. Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin yuk. Yuk. Masih dalam edisi persiapan bulan suci Ramadan bersama Bapak Haji Arif Subhani SAG selaku penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Nah, Pak Arif, kita akan lanjut ini Pak, perbincangan kita semakin hangat ini. Nah, Pak, kita penasaran ini, nah sama Kemenak Kabupaten Temanggung. Kalau menjelang bulan Ramadan, itu ada nggak sih Pak program-program khusus dari Kemenak itu Pak? Untuk bulan Ramadan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang jelas satu tadi membuat jadwal imsakiyah. Oke. Ya, jadi jadwal imsakiyah itu yang membuat adalah Badan Hisab Rukyat. Badan Hisab Rukyat Daerah BHRD Kabupaten Temanggung yang di dalamnya ada unsur dari Kemenak, ada unsur dari Pemda Kabupaten Temanggung, ada unsur dari akademisi, kemudian dari Ormas. Itu jelas kami harus segera untuk membuat jadwal imsakiyah. Jadi tidak usah kita ketika mau sholat asar dengan cara melihat tinggi bayangan benda harus melebihi dari benda tersebut. Cukup nanti kita melihat jadwal waktu sholat yang dibuat oleh tim, dan ini kita memang melibatkan tim ahli. Jadi ini yang pertama, jadwal imsakiyah nanti akan kita berikan kepada lembaga penyiaran, dan terlebih dahulu nanti jam kita harus dicocokkan dulu Mas dengan Telkom atau kemudian secara digital itu otomatis nggih. Jangan sampai kemudian kita sudah membuat jadwal sedemikian rupa dengan kesulitan yang tinggi, tetapi jadwal yang ada, mohon maaf, jam-jam yang ada di masjid-masjid itu ternyata tidak pas. Jadi kita harus mencocokkan dulu jam yang ada di masjid kita, yang ada di kantor kita, itu dicocokkan dulu. Itu. Jadi yang pertama adalah membuat jadwal waktu sholat. Kemudian yang kedua, nanti di akhir Ramadan kita setiap tahun memprogramkan yaitu iftar shaim. Iftar shaim itu pemberian bingkisan kepada mereka yang membutuhkan. Apakah itu yang rumahnya di sekeliling kita atau ya siapa saja dari unsur fakir miskin atau sabilillah yang memang membutuhkan. Jadi banyak teman-teman yang memberikan kepada guru tidak tetap yang memang membutuhkan, atau mereka saudara atau tetangga yang memang sangat-sangat membutuhkan, atau dalam hal ini kita menyebutnya dengan asnaf fakir miskin. Itu kemudian kita memprogramkan kita rekaman Mas, setiap saat itu kita sering rekaman, kita masukkan ke radio RTFM, yaitu kita membuat program namanya Mutiara Hikmah, kemudian membuat program namanya Mutiara Iman dan Mutiara Jumat. Jadi Mutiara Jumat itu dengan durasi kurang lebih 18 menit, nanti tayangnya di hari Jumat. Untuk Mutiara Iman itu kalau tidak salah itu
disiarkan saat nanti akan imsak. Ya, jadi menjelang sholat subuh. Dan juga ada namanya Mutiara Hikmah dengan durasi 4 menit. 4 menit. Iya, 4 menit. Dan kita juga kemudian menyiapkan nanti teman-teman nanti yang nanti akan memberikan satu hikmah di bulan Ramadan ini di TV Temanggung, namanya program Mutiara Ramadan. Jadi yang tadi yang pertama ada namanya, kita ada program namanya Jadwal Imsakiyah, kemudian Iftar Shaim, kemudian selanjutnya adalah kita membuat tadi mengisi program-program di RTFM maupun di TV Temanggung. Dan kemudian Kemenak bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Temanggung dengan Basnas itu seringkali mengadakan namanya Tarawih Silaturahim, Mas. Atau tarhim itu ya, Pak? Iya, namanya tarhim. Itu ada bingkisan kepada takmir masjid di mana kita mengadakan tarhim itu. Itu ada bingkisan kepada para takmir masjid. Jadi itu menjadi program yang hampir setiap tahun ada, Mas. Setiap tahun seringkali mengadakan kegiatan seperti itu. Berarti artinya memang sudah ada kolaborasi dengan lintas sektor ya, Pak? Apakah itu Pemkab, apakah itu dari Basnas gitu ya, Pak ya? Ada. Nah, ini menarik sekali. Nah, Pak, tadi juga sudah disinggung misalkan dari Iftar Shaim yang memberikan fakir, miskin dan juga sabil gitu ya, Pak. Nah, kita melihat bahwa kadang yang sering masyarakat atau kami lupa itu bahwa ada kelompok rentan juga, Pak. Misalkan disabilitas, kurang mampu. Nah, ada nggak sih Pak program khusus yang menyasar pada golongan-golongan tersebut, Pak? Jadi tadi ada yang kelupaan, Mas. Jadi setiap kita mau menjelang Lebaran Idul Fitri, kita mempersiapkan tempat ibadah ramah pemudik. Apakah tempat ibadah itu masjid, ataukah kemudian tempat ibadah itu gereja? Nanti kita harapannya mempersiapkan seperti ini, tempat untuk istirahat. Jadi kita tidak masuk di tempat ibadahnya, tidak, Mas. Di halamannya kita siapkan, ada satu tempat yang ramah bagi para pemudik. Kalau pemudik itu kok mau istirahat, ya kita siapkan tempat. Kalau pemudik itu akan minum, ya kita juga mempersiapkannya. Ya, jadi Kementerian Agama itu kan membawai urusan agama, semua agama. Jadi bukan agama Islam saja. Jadi ada namanya Gara Katolik untuk Temanggung, ada namanya Gara Buddha. Jadi nanti menjelang akhir Ramadan akan masuk di Idul Fitri itu kita mempersiapkan tempat ibadah yang ramah para pemudik. Artinya bahwa di sini kan kita melihat bahwa tidak ada eksklusivitas tapi inklusif ya, Pak ya. Iya. Termasuk harapannya nanti tempat ibadah itu memberikan satu akses kepada mereka yang memiliki keterbatasan, disabilitas. Jadi harapannya seperti itu, tempat ibadah itu. Tidak hanya kemudian mereka yang sehat saja. Jadi ada kan masjid itu yang kemudian dibangun tingkat, kemudian mereka yang memiliki keterbatasan nanti akan ini ya agak kesulitan. Oleh karenanya tentu tempat ibadah yang baik itu juga harus memperhatikan satu kesempatan mereka yang memiliki keterbatasan, disabilitas untuk bisa beribadah di tempat itu, entah itu masjid, entah itu musola, atau kemudian itu adalah gereja. Jadi harapannya nanti saat membuat tempat ibadah itu juga harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena itu juga merupakan fasilitas publik ya, Pak ya. Oke, Pak. Kita akan coba bergeser, Pak, dari kita menyikapi bahwa saat ini kan
kita bergeser ke era digital, Nggih. semuanya serba digital, termasuk arus informasi, Pak. Nah, terkadang di media sosial, di media maya itu informasi sulit sekali untuk kita bendung. Nah, bagaimana Pak? Mungkin peran dari atau pesan dari Kemenak pada masyarakat guna menggunakan informasi itu agar tetap positif dan juga menyejukkan. Apalagi ini sudah masuk ke pada bulan Ramadan itu, Pak. Nggih. Terima kasih. Ini penting sekali Mas Adi. Jadi memang kita itu agar mendapatkan satu betul-betul pembelajaran Ramadan itu masuk. Tadi kan ada pembelajaran namanya pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan ibadah, pendidikan sosial, kemudian ada pendidikan jihad. Maka tentu ketika kita memilih satu ini informasi media sosial, kita harus memilah dan memilih tentunya. Jangan sampai kemudian nanti kita mempergunakan satu media sosial yang tidak sesuai dengan harapannya. Artinya bahwa target-target itu tadi kita kalah karena media sosial yang tidak selaras itu. Itu yang pertama. Jadi masyarakat untuk memilih. Ketika kita mempergunakan media itu harus memilih gitu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita sebagai pelaku-pelaku yang ada di media itu untuk memperbanyak konten-konten yang positif. Seperti konten ini Mas Hadi. Ini termasuk nanti harapannya ada satu kisah-kisah inspiratif mereka yang memiliki disabilitas. Seperti ada sahabat namanya Ibnu Umi Maktum, walau dia memiliki keterbatasan penglihatan tetapi memiliki semangat luar biasa di dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Kita nanti akan melihat inspirasi dari tokoh-tokoh, termasuk nanti dari tokoh non-muslim, tidak mengapa. Jadi intinya adalah bahwa nilai-nilai itu memiliki sebuah kebermaknaan. Kita bisa mengambil manfaat. Karena banyak sekali nanti ayat-ayat yang memang dibuktikan oleh para mereka yang non-muslim. Seperti halnya ketika kita melihat gerakan sujud, ini ternyata sudah pernah diteliti oleh seorang dokter namanya Dr. Fidel Ma'okliari Mas Hadi. Jadi beliau itu mengatakan bahwa ada saraf-saraf tertentu di otak yang jarang dimasuki darah. Kemudian dia mengatakan bahwa sudah sewajarnya dan sebaiknya itu posisi kepala itu diletakkan di bawah di bawah itu. Dan dia terkagum-kagum ketika ternyata umat Islam itu setiap waktu sehari semalam 5 kali melakukan sujud. Itu ternyata penelitian ilmiah Dr. Fidel Ma'okliari. Oleh karenanya saya pikir nanti konten-konten positif, termasuk mungkin kita bisa mengambil inspirasi dari Dr. Howard Kelly dengan kisah yang segelas air susu itu, Mas Hadi, itu kan bagus itu. Jadi Dr. Howard Kelly itu dulu waktu masih muda itu kan anak lelaki miskin, penjual asongan. Kemudian dia di baju sakunya hanya beberapa sen. Dia ingin meminta makanan di rumah berikutnya. Ketok-ketok pintu, ternyata yang keluar adalah seorang wanita muda. Kemudian dia kehilangan keberanian untuk meminta makanan. Dia hanya meminta segelas air putih. Tetapi karena tampak pucat pasi, kemudian si wanita itu dia membuatkan segelas air susu. Beberapa tahun berikutnya si wanita ini ternyata sakit yang sangat serius, kemudian dibawa ke luar kota. Ternyata si anak lelaki miskin ini sudah menjadi dokter, namanya Dr. Howard Kelly. Dia terpanggil untuk melakukan pengobatan dan akhirnya diberikan kesembuhan. Si wanita sudah mulai gelisah ini. Berapa uang yang harus ia keluarkan untuk pengobatan ini. Ternyata Dr. Howard Kelly menulis pada secari tagihan itu, pada atas itu telah terbayarkan lunas dengan segelas
air susu. Maka si wanita ini berinangan air mata dan berkata, ya Tuhan, terima kasih, kasih-Mu telah membasahi bumi lantaran hati dan tangan manusia. Ini kan sesungguhnya meneguhkan Quran surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali ke dirimu sendiri. Dan jikalau kalian berbuat buruk, maka dampak dari keburukan ini juga akan kembali ke dirimu sendiri. Saya pikir kisah-kisah inspiratif banyak ini. Tidak harus dari seorang muslim untuk meneguhkan sebuah kebaikan. Oleh karenanya ini kita tentunya berharap media sosial itu kaya dengan tayangan-tayangan yang kemudian nanti menggugahkan kita untuk kita bergerak memberikan nilai kemanfaatan dan kemanusiaan. Sehingga tidak hanya kita itu baik, kearifan individualnya baik, tetapi juga harapannya kita memiliki kearifan sosial yang tangguh. Saya pikir ngaten Mas Adi. Oke, berarti yang bisa kita highlight itu mau perbuatan baik ataupun buruk itu nantinya akan kembali kepada diri kita gitu. Nah Pak, kita sudah sampai di penghujung segmen Pak, nggak terasa. Nah mungkin sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin Pak Arief bisa memberikan apakah itu nasihat wejangan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung kaitannya dengan mempersiapkan bulan suci Ramadan ini Pak. Monggo Pak. Terima kasih Sobat Kepo. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, seringkali kita dengan menyebut dengan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban ini, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, berasal dari kata rohiba, yang maknanya ittasa'a, luas, lapang. Oleh karenanya, orang yang mengatakan marhaban atau selamat datang, tentu harus hatinya luas, lapang, bahagia begitu. Oleh karenanya kita harus selalu berbahagia memasuki bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Bagaimana kemudian kita memakmurkan bulan ini dan nanti kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dari pembelajaran yang memang Allah memberikan satu banyak pembelajaran di bulan Ramadan ini. Sehingga bagaimana kita tidak hanya baik memiliki kearifan individual, tetapi kita juga memiliki kearifan sosial, berbagi, memberikan nilai kemanfaatan. Termasuk kita juga harus menjaga toleransi, hormat, menghormati dengan orang lain. Bagaimana kemudian nanti kita memang harapannya itu menjadi khalifatullah, pemimpin di muka bumi yang memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Maka Mas Adi. Oke. Terima kasih Pak Arief Subhani atas banyak nasihat dan juga informasi yang sangat bermanfaat ini untuk Sobat Kepo. Sami-sami Mas Semoga Adi. bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Nah teman-teman semua, nggak terasa kalau kita sudah berada di penghujung segmen. Tapi jangan bersedih hati karena podcast Kepo ini akan selalu kembali dengan konten-konten positif lainnya. Sampai jumpa di Kepoin Yuk. Yuk.